Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hismandita Nurkala dengan NIM 2023-31083. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu saya pada pertemuan 14 dengan materi arsitektur CNN dan juga RNN. Di sini Di sini kita akan membahas yang pertama ada arsitektur CNN, yang kedua arsitektur RNN, dan juga contoh soalnya. Pertama-tama, apa sih itu arsitektur CNN? Arsitektur CNN adalah singkatan dari Convolutional Neutral Network, yaitu merupakan jenis neutral network yang dirancang khusus untuk pengolahan data yang berbentuk seperti grid, yang contohnya adalah seperti gambar. CNN juga sangat aktif dalam tugas pengenalan objek, klasifikasi gambar, dan juga deteksi fitur. Adapun proses-prosesnya yaitu yang pertama ada input image, kemudian akan melakukan convolution plus ReLU, kemudian ada polling, kemudian ada convolution ReLU lagi, kemudian polling lagi, kemudian akan ada flatten, dan juga selanjutnya akan ada fully connected layer, kemudian akan menghasilkan hasil akhir yaitu output layer. Adapun komponen dari CNN sendiri adalah yang pertama ada input layer. Input layer itu berfungsi untuk menerima data input seperti misalnya gambar dengan format dengan dimensi, kemudian formatnya itu tinggi kali lebar kali channel. Kemudian yang kedua ada convolutional layer, yaitu menggunakan filter atau kernel untuk mengekstrak fitur dari sebuah gambar. Operasi ini juga disebut sebagai konvolusi yang akan menghasilkan feature map. Kemudian yang ketiga ada activation function, yaitu menggunakan ReLU atau Rate Division Linear Unit dengan rumus Fx sama dengan max dalam kurung 0,x, yaitu menambahkan linearitas, berfungsi untuk menambahkan sebuah linearitas. Kemudian yang selanjutnya ada pooling layer atau pool, yaitu berfungsi untuk mengurangi dimensi future map atau downsampling. Contohnya yaitu max pooling dengan tujuannya itu untuk mengurangi kompleksitas komputasi dan ekstraksi fitur yang dominan. Kemudian ada fully connected layer atau disingkat dengan FC. Setelah beberapa lapisan koni dan pool, output diratakan atau flatten dan akan dihubungkan ke fully connected layer, yang dimana berfungsi untuk sebuah klasifikasi berdasarkan fitur yang telah diekstrak. Kemudian yang terakhir yaitu ada output layer, yaitu memberikan sebuah hasil akhir seperti misalnya probabilitas kelas menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi fitur kelas. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama diberikan gambar dengan ukuran 6x6 dan filter 3x3 dengan stride 1 dan PD-nya 0. Hitunglah ukuran output setelah operasi konvolusi. Di sini ada rumus output size, yaitu ada W kurang V ditambah 2P per S tambah 1. Di mana W-nya itu 6, P sama dengan 0, dan F dan S-nya adalah 1 dan 0. 3 dan 1. Sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Diketahuinya ada di sebelah kiri atas, yang dimana W sama dengan 6, P sama dengan 0, F sama dengan 3, dan S sama dengan 1. Kemudian akan kita masukkan ke rumus yang ada dengan 6 dikurangin 3 dikali 0 dibagi 1 dan ditambah dengan 1 sama dengan hasilnya 4. Sehingga output size yang akan dihasilkannya itu 4 kali 4. Selanjutnya
kita masuk ke arsitektur RNN atau Recurrent Neutral Network, yang merupakan sebuah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk menangani data berurutan atau sequential data, seperti teks, suara, ataupun deret waktu. Perbedaannya dengan CNN, yang fokus pada data atau grid seperti gambar, RNN cocok untuk tugas-tugas seperti terjemahan mesin atau mesin learning, pengenalan ucapan dan prediksi, serta analis sentimen. Adapun komponen-komponennya, yaitu yang pertama input sequence, yaitu sebuah inputan berupa urutan data atau misalnya kalimat. Kemudian yang kedua ada hidden layer, yaitu untuk berfungsi untuk menerima inputan saat ini dan state dari waktu sebelumnya dengan memiliki rumus HT sama dengan F kali W dikali XT ditambah U dikali HT dikurang 1 ditambah B. Kemudian ada output layer, yaitu menghasilkan output untuk setiap waktu dari ada hubungannya many to many atau hanya sekali di akhir tuh disebut dengan many to one. Kemudian ada state sharing atau recurrent, yaitu merupakan hidden state yang akan membawa informasi temporal dari waktu sebelumnya. Adapun kelebihan dan kekurangan RNN sendiri, yaitu kalau kelebihannya cocok untuk data yang berurutan, kemudian dapat memproses input dengan panjang serta variabel, kemudian juga bisa menangkap pola temporal atau konteks waktu, yaitu kalau kurangannya sendiri ada sulit menangani urutan yang sangat panjang, proses pelatihannya bisa lambat dan membutuhkan komputasi per langkah waktu yang lumayan lama, kemudian juga ada di masalah finishing atau exploding garance pada RNN dasar. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini kita memiliki sebuah input sequence di mana X-nya sama dengan 1,2,3 dan bobot input ke hidden-nya itu 0,5, kemudian bobot hidden ke hidden-nya itu 0,1 dan hidden state awalnya itu 0, maka fungsi aktivasi identitasnya yaitu fx sama dengan x. Kemudian di sini kita disuruh untuk mencari hitung hidden state untuk setiap time step, di mana memiliki rumus yaitu HT sama dengan WX dikali XT ditambah WH dikali HT minus 1, di mana keterangan-keterangannya ada sebagai berikut. Di mana HT itu hidden state, XT itu input pada waktu, HT minus 1 itu hidden state sebelumnya, WX itu bobot input, kemudian WH itu bobot recurrent, B itu bias, dan F itu sebuah fungsi aktivasi. Nah, penyelesaiannya kita bikin dulu yang diketahuinya, di mana input sequence-nya itu 1,2,3, kemudian WX-nya itu sama dengan 0,5, dan WH-nya itu 0,1, dan hidden awalnya tuh HT-nya itu sama dengan H0. Nah, di sini penyelesaiannya kita masuki HT sama dengan H1 sama dengan 0,5 dikali 1 ditambah 0,1 kali 0 sama dengan 0,5 dan diubah terus T-nya hingga ke T3, di mana hasilnya mendapatkan di H1 yaitu 0,5, kemudian di H2-nya itu 1,05 dan H3-nya itu 1,605 dan akhirnya mendapatkan hasil akhir seperti tabel berikut, di mana waktunya itu ada 1, 2, dan 3, dan input XT-nya juga 1, 2, dan 3, dan hasil akhirnya itu menjadi 0,5, 1,05, dan 1,605. Kesimpulan akhirnya untuk perbedaan dari CNN dan RNN sendiri adalah yang pertama itu berdasarkan inputannya, kalau CNN itu adalah gambar dan juga data spesial, sementara RNN yaitu berbentuk teks, time series, ataupun audio. Kemudian untuk prosesnya,
CNN itu spasial, yaitu lokal ke global, sementara RNN itu temporal, yaitu urutan waktu. Kelebihan dari CNN sendiri yaitu cepat dan juga efisien, dan RNN sendiri itu bisa ingat konteks. Dan kekurangannya, untuk CNN itu tidak cocok untuk urutan, sementara RNN itu sulit dilatih dan vanishing gradient. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kurangnya dalam menjelaskan materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.